Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid akan mendapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya. Guna amal keperluan umum, pengetahuan yang baik dan perlu itu yang bermanfaat untuk keperluan lahir dan batin dalam hidup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herianto SPD, guru biologi SMK Negeri 1 Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Saya salah satu mahasiswa program studi pendidikan profesi guru dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Senata Dharma, Yogyakarta. Di sini saya akan menampilkan pembelajaran dengan menggunakan Discovery Learning pada materi pencemaran lingkungan. Mohon kepada dosen dan guru pamong selaku penguji untuk memberikan masukan untuk kualitas pembelajaran saya di kelas selanjutnya. Demikian, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Ya Pak. Baik, silakan. Kerja seluruhnya. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa Pagi. kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Ayo yang laki-laki yuk, yang belum masukkan baju dimasukkan dulu bajunya. Ayo. Alhamdulillah sudah. Dimasukkan dulu bajunya. Baik, siap untuk belajar? Siap. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Aisyah Putriana, Hadir Pak. Anissa Putriani, Hadir Pak. Asifa Anindya Firzi, Hadir Pak. Almi Anggraini, Hadir Pak. Angga Alfiko, Ahmad Heru Sirait, Pak. Gifari, Pak. Fatial Gifar, Maulana Sidik, Hadir Pak. Muhammad Farhan Raswa, Hadir Pak. Muhammad Rizky Ramadan, Hadir Pak. Restu Aulia, Hadir Pak. Randi Rizal, Hadir Pak. Siti Maimunah, Hadir Pak. Cindy Indriani, Hadir Pak. Tiara Permata Hagi. Berarti hadir semuanya ya. Iya Pak. Alhamdulillah hadir semuanya hari ini, semangat ya. Baik, anak-anak Bapak semuanya, belum belajar, Bapak berpesan kepada anak-anak Bapak semuanya, ayo tingkatkan lagi motivasi belajarnya ya. Jangan lagi ada rasa malas-malasan di penghujung semester 2 kali ini. Jadi jangan lagi ada yang tidak hadir, apalagi ada yang tidak mengerjakan tugas. Jadi Bapak minta semuanya tingkatkan lagi motivasi belajar setiap harinya ya, karena sebentar lagi kalian juga akan melaksanakan ujian tengah semester. Baik anak-anak Bapak semuanya, sebelum belajar Bapak mau bertanya ini ya. Sebelum belajar Bapak mau bertanya. Pertanyaannya kira-kira seperti ini. Nah, pernah nggak sih anak-anak Bapak berpikir bagaimana apa jadinya jika setiap rumah tangga itu menghasilkan sampah 2-3 kilogram satu hari saja? Pernah. Pernah ya? Pernah. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi nanti? Sampah di mana-mana Pak. Sampah di mana-mana ya. Menyebabkan banjir. Menyebabkan banjir. Apalagi Bau busuk yang mengganggu orang di sekitarnya Pak. bau busuk mengganggu orang di sekitarnya. Ada lagi? Kalau kapasitasnya makin banyak maka pencemarannya akan makin banyak. Terus itu akan merusak lingkungan di daerah kita Pak.
Iya benar, kalau kapasitasnya banyak maka akan mengganggu Lingkungan daerah kita. lingkungannya ya, mengganggu lingkungan sekitarnya, termasuk nanti kita kembali lagi ke pelajaran kemarin tentang apa ya, tentang ekosistem ya. Iya. Tentang ekosistemnya seperti apa. Masih ingat pelajaran yang kemarin ya? Masih. Ada yang masih ingat pelajaran apa kemarin? Pak, Ya, tentang interaksi antar komponen ekosistem, Pak. tentang interaksinya ya. Oke, ada lagi? Hah? Tentang Simbiosis. simbiosis. Apa aja simbiosisnya? Simbiosis Mutualisme, simbiosis parasitisme. konvensionisme, Ya. parasitisme. Oke. Apa lagi? Tentang predasi dan kompetisi, Pak. Tentang predasi dan kompetisi. Ada lagi? Wah, nampaknya sudah hafal semuanya ya. Iya, Baik. Pak. Selanjutnya, kalau tadi kita berbicara tentang adanya sampah yang menghasilkan 2 sampai 3 sampai 4 kg satu hari. Apa sih dampaknya selanjutnya kalau itu sudah melebihi kapasitas? Kalau dampaknya Kalau terjadi pencemaran itu, Pak, contohnya kan banyak orang yang membuang sampah ke sungai, maka ikan yang ada di sungai tersebut akan banyak yang mati karena sampah yang dibuang oleh masyarakat tersebut. Oke, berarti terjadinya pencemaran pada Air. ya. Kalau kapasitas sampah tadi itu sudah melebihi ya di sungai ya. Ada lagi apa dampaknya? Ya, Cindy. Kalau di udara banyak, maka kadar oksigen makin menipis, Pak. Oke. Kesusahannya bagi manusia dan hewan bernapas, seperti sesak. Ya, kalau seandainya semua orang di sini menggunakan kendaraan, terutama di kota-kota besar ya, menggunakan kendaraan semuanya setiap kita yang datang ke sekolah ini, maka mungkin dampaknya kadar CO2-nya akan melebihi dari kadar oksigennya. Jadi apa yang terjadi? Mungkin kita akan merasakan Sesak. Iya. Polusi udara. Oke, polusi udara. Ada lagi? Habis? Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa sih kita harus menjaga lingkungan alam sekitar kita? Ya. Karena alam dan lingkungan salah satu unsur penting yang menunjang kehidupan manusia dan satwa lainnya. Jika alam tidak dijaga keseimbangannya, maka terjadi adalah kerusakan dan dampak buruk. Dampak buruk alam akan berdampak juga pada kesehatan manusia. Oke, ya. Jadi artinya sangatlah penting bagi kita merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang pencemaran lingkungan. Ya, kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, apa sih Pak tujuan pembelajaran kita? Mengapa kita harus belajar tentang pencemaran lingkungan? Baik, kita lihat di sini. Tujuan pembelajaran, setelah anak-anak Bapak nanti belajar tentang pencemaran lingkungan ini, ya, anak-anak Bapak tadi ini dengan mengamati gambar dan video pembelajaran tentang perubahan lingkungan yang Bapak tampilkan nanti ini, peserta didik mampu meningkatkan minat belajar dan dapat menganalisis 3 bentuk pencemaran lingkungan, macam-macam polutan dan pelestarian lingkungannya seperti apa sih. Ya, kemudian selanjutnya dengan melakukan diskusi kelompok tentang perubahan lingkungan, ya, peserta didik mampu meningkatkan minat belajar dan dapat menjelaskan 3 bentuk pencemaran lingkungan, macam-macam polutan dan upaya pelestarian lingkungan dengan tepat. Jadi setelah nanti anak-anak Bapak melihat gambar dan video, bisa menganalisis apa-apa tadi pencemaran lingkungan itu. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi kelompok, kalian bisa menjelaskan, ya, masing-masing bisa menjelaskan 3 jenis bentuk pencemaran lingkungan, macam-macam polutan itu apa saja dan upaya pelestarian lingkungannya seperti apa. Baik, sampai di sini paham? Oke, selanjutnya Pak, apa sih Pak manfaat pembelajaran kita hari ini? Ya kan? Kita lihat manfaat pembelajarannya. Pertama, memberikan wawasan
akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang kedua, ikut menjaga. Pastinya kita akan ikut menjaga ini, merawat, mengelola dan melestarikan alam. Selanjutnya, membangun rasa cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, menyadari pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini dia manfaat pembelajaran kita hari ini. Oke. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan, Pak, kegiatan pembelajaran kita hari ini seperti apa, ya kan? Nanti setelah ini Bapak akan menampilkan beberapa gambar, kemudian anak-anak Bapak nanti akan mengidentifikasi permasalahannya apa terkait pencemaran lingkungan. Kemudian setelah itu nanti kita akan membentuk kelompok, diskusi di dalam kelompoknya, kemudian kita akan nanti presentasi, kemudian kita akhiri pembelajaran. Selanjutnya bentuk penilaiannya yang akan Bapak tampilkan adalah nanti Bapak akan menilai keaktifan anak-anak Bapak pada saat diskusi di kelompoknya. Kemudian nanti juga akan Bapak nilai pada saat kalian diskusi di depan kelas. Kemudian yang terakhir nanti akan ada penilaian dalam bentuk soal. Soalnya ada 5 buah. Nanti akan Bapak letakkan atau akan Bapak bagikan linknya berupa di Google Form. Baik, sampai di sini paham? Paham, Pak. Baik, selanjutnya kita ke pembelajaran kita hari ini ya. Baik, Bapak akan menampilkan beberapa gambar ya. Nanti silakan bisa dilihat ini gambarnya. Nampak? Nampak. Oke. Gambar apa ini? Polusi. Polusi dari pabrik. Polusi udara. Polusi udara yang terjadi karena asap dari pabrik. Yang jelas adanya Asap dari pabrik. pabrik. Ini kalau satu saja asap seperti ini ya. Gimana kalau ada beberapa pabrik begitu ya. Nah, dari gambar ini silakan diidentifikasi. Yuk. Apa sih permasalahannya? Kaitkan dengan materi kita hari ini tentang pencemaran lingkungan. Yuk, Bapak kasih waktu sekitar 30 detik lah ya untuk memikirkan dari gambar ini. Iya, Pak. Baik. Apa ini? Sampah. Ada apa dengan sampah ini? Kapasitasnya banyak banget. Banyak banget ya. Ya, nggak banyak kali, banyak banget katanya ya. Baik, dari gambar ini silakan diidentifikasi masalahnya, kaitkan nanti dengan pencemaran lingkungan materi kita hari ini. Oke, lanjut. Oke, gambar berikutnya. Ini ada pohon yang asri, ada pohon dan segalanya yang di samping sini, ya. Ini silakan kamu identifikasi. Kamu kira-kira milih yang mana sih kalau disuruh memilih? Yang mana? Yang asli ya. Tapi kenyataannya kelakuan kita menunjukkan yang tidak asli. Iya, tidak asli ya. Oke, silakan dari foto ini, gambar ini kalian identifikasi permasalahannya, kaitkan dengan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, foto apa ini? Macet ya. Banyaknya kendaraan. Ini kalau seandainya di Indonesia ini ada berapa? 240 juta orang menggunakan kendaraan semuanya, apa yang akan terjadi? Kan begitu kan? Ini adalah salah satu sampel fotonya ya. Dari gambar ini silakan identifikasi permasalahannya, kaitkan dengan pencemaran lingkungan materi kita hari ini. Lanjut. Apa ini? Ikan mati. Oke, dengan gambar ini kaitkan dengan materi kita hari ini tentang
tentang pencemaran lingkungan. Lanjut. Gambar apa ini? Hutan terbakar yang biasanya hampir setiap tahun selalu ada di provinsi kita, ya kan? Mudah-mudahan tahun ini tidak ada ya. Oke, dari gambar ini silakan identifikasi permasalahannya terkait dengan materi kita hari ini tentang pencemaran lingkungan. Baik ya. Nah, untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan tadi ini, silakan anak-anak Bapak boleh berdiskusi ya. Kita akan membentuk kelompok belajar yang sudah Bapak bagikan minggu kemarin. Yuk silakan anak-anak Bapak silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Yuk. Silakan yuk. Kelompok di sini, 2 di sana, 3 di sini, 4 di sana. Yuk, silakan. Baik. Nah, karena semuanya sudah duduk pada kelompok, silakan masing-masing kamu tadi kan sudah melihat gambar tadi ya. Silakan gambar-gambar tadi itu kalian kembangkan, kalian identifikasi sebanyak-banyaknya permasalahan tadi dengan teman-teman yang kelompok ini ya. Kalian jadikan satu permasalahan tadi itu sebanyak-banyaknya, kalian buat daftar, bisa jadi daftar pertanyaan atau apa ya, kira-kira apa sih penyebab-penyebabnya ya. Kemudian ya salah satu yang dapat kalian identifikasi adalah mungkin macam-macam dari jenis atau jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Kemudian bisa juga nanti tentang apa sih macam-macam polutannya ya. Kalau polutan itu adalah bendanya ya. Kalau polusi adalah namanya. Baik, dari sana silakan kalian kembangkan identifikasi permasalahan-permasalahan yang kalian temukan. Yuk, silakan. Kasih waktu sekitar 2 menit ya dari sekarang ya. Kalau sudah kalian identifikasi sebanyak-banyaknya, maka dari itu Bapak akan memutarkan sebuah video. Ini sebagai bahan referensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah anak-anak Bapak kumpulkan tadi. Ya, video ini akan mungkin bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang kalian identifikasi tadi. Maka dari itu kita nonton video dulu ya. Oke, semangat. Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi pertama, bab perubahan lingkungan. Di materi pertama ini kita akan mempelajari mengenai pengertian dan juga bahan dari penyebab pencemaran lingkungan. Dikutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, telah dijelaskan pengertian dari pencemaran. Jadi pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau literasi kalian. Bapak akan kirimkan link-link pembelajaran yang bisa Anda Bapak lihat di WA group yang akan Bapak kirim berikutnya. Silakan bisa dilihat di sana untuk menambah referensi pembelajarannya ya, link-link pembelajaran. Kemudian Bapak juga akan membagikan buku bacaannya ya. Silakan ini dipelajari. Ini buku bacaannya sebagai referensi. Silakan. Dan juga pastinya Bapak akan membagikan
lembar LKPD. Jadi kerjaan Bapak nanti akan terarah semuanya di lembar LKPD-nya ini. Silakan bisa dikerjakan lembar LKPD-nya ya. Jangan lupa diberi identitas LKPD-nya, nama-nama kelompoknya. Oke, silakan. Ya. Yuk, silakan mulai bisa berdiskusi. Bapak beri waktu sekitar 15 sampai 20 menit dari sekarang, ya. Silakan bisa berdiskusi kelompok, isilah LKPD sesuai dengan instruksi yang ada di sana. Silakan. Baik anak-anak, sudah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah, mari sama-sama kita menampilkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Silakan presentasikan di depan kelas ya. Kemudian nanti kelompok lain bisa bertanya atau menambahkan ya untuk paparan dari kelompok si penyaji. Baik, selanjutnya kelompok mana yang mau tampil duluan? Tiga, si yang tampil. Tiga. Silakan. Di sini tidak boleh, nanti saya menulis apa ya teman. Kepada kelompok 3, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Siti Manuna. Oleh Siti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Di sini kami akan menjelaskan dari yang telah kami diskusikan, yaitu dari pertanyaannya itu jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 2 gambar tadi ya. Itu pada gambar 1. Pada gambar 1 itu ada fisik sungai yang bersih karena tidak ada pencemaran lingkungan. Berarti tandanya sungai itu bersih, sehat dan tidak tercemar. Ekosistemnya pun juga bagus karena tidak ada pembuangan sampah secara sembarangan. Yang kedua itu ada tuliskan kondisi fisik pada gambar kedua. Pada gambar kedua itu ada pencemaran lingkungan karena banjir, sehingga sampah mengikuti arus air dan merusak lingkungan. Nah, yang ketiga ada gambar mana yang termasuk lingkungan alami dan lingkungan tercemar. Jelaskan. Yang pertama lingkungan alami itu terdapat pada nomor 1 karena tidak ada pencemaran lingkungan. Sungainya pun bersih. Kalau lingkungan tercemar terdapat pada nomor 2 karena terdapat pencemaran manusia dengan membuang sampah sembarangan. Yang keempat, isilah tabel perbandingan berikut berdasarkan ciri-ciri fisik yang kalian temukan. Lingkungan alami itu ada sungainya bersih, sungai tidak tercemar, ekosistemnya masih baik dan terjaga. Kalau misalnya ciri fisik dari lingkungan tercemar, ada sungai yang kotor atau tercemar. Sungainya tercemar karena sampah, ekosistemnya sudah tidak bagus dan membuat ikan bisa mati. Nah, kan di sini ada banjir tuh kan. Ini karena apa? Banjir itu disebabkan karena apa, teman-teman? Karena sampah. Karena buang sampah sembarangan. Jadi sebagai generasi muda, teman-teman itu harus bisa membedakan sampah. Sampah itu ada 3 loh. Yang pertama apa? Sampah Organik. organik. Organik itu mudah diurai. Yang kedua ada anorganik, tidak dapat
objek yang dicermatinya. Yang pertama gambar 1 dan 2 itu sampah tercemar. 2 dan 5 itu asap, dan 4 itu limbah, 6 dan 7 itu penambangan, dan 8 ruang sungai yang tidak tercemar. Dan lanjut yang keenam, menurutmu berdasarkan pertanyaan nomor 5 ada berapa jenis pencemaran? Dan jelaskan. Yang pertama adalah polusi udara, dapat merusak alam, dan jadi pencemaran tadi menyebabkan sesak napas. Dan nomor 7, zat apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tersebut? Tuliskan pada masing-masing jenis pencemarannya. Yang pertama zat cair atau contohnya adalah deterjen, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Yang kedua zat padat, yaitu adalah sampah, dapat menyebabkan banjir. Dan nomor 8, kapan suatu zat dikatakan sebagai polutan atau zat pencemar? Saat jumlahnya melebihi kapasitas normal atau ambang batas, berada pada tempat yang tidak semestinya. Lanjut yang ke selanjutnya itu ada tabel. Nah, benda atau zat polutan itu adalah sampah kering, sifatnya adalah susah diuraikan, wujudnya padat, letak pencemarannya adalah tanah. Yang selanjutnya kulit buah, itu sifatnya dapat diurai, wujudnya padat, letak pencemarannya di tanah. Yang selanjutnya busa atau deterjen, sifat bahannya beracun, wujudnya cair, dan letak pencemarannya di air. Selanjutnya, jelaskan upaya yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi dampak pencemaran air, tanah, dan udara. Yang pertama, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, memisahkan sampah dan jenis sampah. Lanjut, perbedaan lingkungan alami dan tercemar. Lingkungan alami bersih dari pencemaran lingkungan, sedangkan lingkungan tercemar dapat membuat alam menjadi rusak. Ciri-ciri polutan, jumlahnya melebihi batas normal, waktu dan tempat tidak tepat, merugikan makhluk hidup. Lanjut, mengelompokkan polutan berdasarkan sifat bahan, wujud dan letak pencemarannya. Yang pertama, wujud padat adalah sampah, letaknya di sungai. Cair, sifat bahannya deterjen, letaknya di air. Dan lanjut lagi, gas, alkohol, sifatnya adalah alkohol, letaknya di tanah. Oke, baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Baik, ingin bertanya silakan. Oke, restu. Boleh berdiri ya, boleh berdiri. Saya Saulia dari kelompok 4 ingin bertanya, kenapa rambut termasuk polutan? Apa pertanyaannya? Kenapa rambut termasuk polutan? Kenapa rambut dimasukkan ke dalam polutan? Boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Angga. Yang dari kelompok 2 bertanya, pencemaran pada tanah disebabkan oleh Pencemaran tanah disebabkan oleh apa saja biar seperti itu ya. Baik. Kepada kelompok penyaji mungkin bisa mencari jawabannya. Atau kelompok lain nanti bisa menambahkan juga nggak apa-apa ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Restu. Kenapa rambut termasuk polutan? Karena rambut dapat menjadi polutan ketika terjadi pencemaran lingkungan. Jika rambut itu terkumpul di suatu selokan atau suatu pembuangan air dan terkumpul menjadi banyak, itu dapat menghambat saluran airnya dan dapat mencemari lingkungan lainnya.
4. Apakah? Nomor 4 puas ya. Oke. Lanjut. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pencemaran bawah tanah disebabkan oleh beberapa hal, yaitu limbah plastik, kaleng, kaca, karet, dan barang-barang yang lainnya yang sulit terurai di tanah. Selain itu, zat kimia seperti mangan, F atau Mn, besi atau Fe, aluminium atau Al, dan timba atau Pb yang terkandung dalam sisa buangan pertanian pada pestisida dan pupuk organik juga dapat mencemari tanah, seperti mengurangi tingkat kesuburan pada tanah. Apakah kelompok 2 puas atau gimana? Sangat puas. Puas ya, kelompok 2. Baik. Langsung tutup saja. Terima kasih atas kerjasamanya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi Ananda Bapak tadi ya, apa yang dapat anak-anak simpulkan dari hasil diskusi kita hari ini? Ya, ada yang bisa jawab? Oke, Pak Radaswa. Pencemaran lingkungan adalah dimasukkannya zat energi atau komponen yang merusak lingkungan, Pak. Adapun berubahnya terhadap segala sesuatu bentuk tatanan lingkungan yang berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia maupun proses alam, sehingga dapat mengancam kualitas lingkungan yang ada di sekitar kita, Pak. Oke, mantap. Mantap ya. Semuanya sudah paham. Lanjut untuk penguatan materinya, silakan kita perhatikan dulu materi yang saya sampaikan berikut ini agar anak-anak Bapak nanti paham ya tentang materi dari pencemaran lingkungan. Tadi sudah dikatakan bahwasanya pencemaran lingkungan itu ada berapa? 5. Ada 5 ya. Yang pertama ada air, ada darah, ada tanah, ada air. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Baik, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, Bapak mau mengetes pengetahuan anak-anak Bapak berupa dengan 5 buah soal ya. Silakan buka WA grupnya, Bapak akan kirimkan link dari soalnya yang ada di Google Form ya. Oke, itu dia. Silakan dikerjakan 1 sampai 5. Kira-kira mana yang benar ya? Bapak kasih waktu sekitar 5 menit dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah, Bapak ingin mengetahui apakah dengan pembelajaran ini minat belajar Bapak meningkat ya, akan Bapak kirimkan anketnya dalam bentuk Google Form. Silakan dibuka WA grupnya ya. Bapak kirimkan linknya di WA grup. Silakan bisa diisi jawabannya ya atau tidak ya. Udah? Baik. Kalau sudah, yuk kita refleksi diri tentang pelajaran hari ini yuk. Ya. Kita refleksi diri tentang pelajaran hari ini. Bapak mau bertanya kepada anak-anak Bapak, gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya. Apakah kamu sudah mengikuti semua kegiatan hari ini dengan baik? Sudah? Oke. Kegiatan pembelajaran mana yang kamu sukai dari proses pembelajaran ini? Ya Pak, Ya. pada saat diskusi dan menyajikan hasil diskusi Pak, Oke. karena bisa beradu argumen, mempertahankan pendapat dan saling bertukar pikiran. Oke. Kemudian dari pembelajaran ini mana adakah yang tidak kamu sukai? Ada Pak. Nggak ada. Pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Selanjutnya, setelah Ananda Bapak belajar tentang materi pencemaran lingkungan ini, kira-kira tindakan apa selanjutnya yang akan kalian lakukan? Saya Pak. Oke. Saya akan menjaga lingkungan Pak, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, membedakan jenis sampah dan tidak membakar sampah Pak, dan tidak terlalu menggunakan kendaraan Pak agar mengurangi polusi udara Pak. Oke ya, dikurangilah. Kalau kamu saat ini dia
menggunakan kendaraan secara pribadi. Kalau di kota-kota besar itu sudah menggunakan kendaraan umum ya. Baik, terima kasih refleksinya ya. Semoga kegiatan belajar kita selanjutnya lebih menyenangkan lagi. Baik, refleksi sudah, saatnya kita membuat ringkasan atau merangkum ya materi pembelajaran kita hari ini terkait tujuan pembelajaran kita yang ditampilkan tadi pada awal pembelajaran. Adakah yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, Oke, Raswa. berdasarkan materi yang kita pelajari tadi Pak, saya dapat mengutip yaitu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pak tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan adalah dimasukkannya zat energi atau komponen yang merusak lingkungan ataupun berubahnya terhadap segala bentuk tatanan lingkungan yang berasal dari hasil kegiatan manusia maupun proses alam sehingga dapat mengancam kualitas lingkungan kita, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, Asifa. Pencemaran lingkungan itu dibagi jadi 5 yang sering kita alami, seperti pencemaran air, udara, tanah, suara, sama cahaya. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Oke, Siti Maimunah lagi. Contohnya gas dan polutan yang dapat menjadi sumber pencemaran udara, Pak. Misalnya itu ada karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan pembakaran buangan mobil dan mesin yang bila jumlahnya melebihi batas itu dapat mengganggu pernapasan. Kemudian ada karbon dioksida, Pak, atau CO2 yang dihasilkan dari pernapasan makhluk hidup. Proses pembusukan dari bahan organik dan pelapukan batuan, Pak. Kemudian ada sulfur dioksida yang dihasilkan dari pabrik dengan bahan bakar belerang dan pembakaran fosil. Fluorokarbon atau CFC yang digunakan sebagai bahan pendingin pada AC dan kulkas, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, mantap. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, Tiara. Pencemaran pada barang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu limbah plastik, karet, kaca, karet, dan barang-barang yang sulit berubah. Selain itu, zat kimia seperti mangan, besi, aluminium, dan timah yang tergantung dalam sisa buangan pertanian pada pestisida dan pupuk anorganik juga dapat mencemari tanah, seperti mengurangi tingkat kesuburan tanah. Oke, mantap. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Pak, Oke, Rizky. Penanganan yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi pencemaran lingkungan yaitu yang pertama membuat dan memberlakukan peraturan dan adanya regulasi lingkungan. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan. Dengan adanya peraturan tentang pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah limbah yang tepat diharapkan dapat mencegah dan mengurangi pencemaran lingkungan. Menerapkan teknologi yang dapat membantu pengelolaan sampah dan limbah, melakukan sosialisasi kepada perusahaan industri dan masyarakat tentang pencemaran lingkungan, pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah dan limbah yang tepat, Pak. Baik. Terakhir mungkin ada yang mau menyimpulkan? Oke, Ahmad Heru. Cara menjaga lingkungan di sekitar kita, Pak. Tidak membuang sampah di sungai, tidak membakar sampah, menghemat energi, menggunakan produk daur ulang, menanam pohon, melarang perburuan liar, Pak. Baik, itu dia ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang pencemaran lingkungan. Anak-anak Bapak nampaknya dari diskusi tadi sudah paham semuanya, sampai menyimpulkan pun anak Bapak sudah paham semuanya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang pelestarian lingkungan ya. Silakan bisa dibaca-baca materinya dari sekarang, kemudian cari referensinya bisa di internet atau di buku bacaannya ya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Kalau ada salah kata Bapak dalam penyampaian materi, Bapak mohon dimaafkan, dan kita akhiri mengucapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.